Dia si imam tadi kalau kita nganggap dia qori, orang yang fasih, ternyata itu ummian. Lah ternyata ummi. Au makmuman, atau dia seorang makmum. Ya kita ngeduganya dia imam, lah ternyata dia sebagai makmum lagi ngikutin orang juga. Au imro'atan, atau ternyata perempuan. Ya kita nyangkanya laki. Au majnunan, atau majnun. Ya kita nyangkanya dia orang waras, orang berakal, ternyata majnun, ternyata gila. Ada. Nah nih, ada mengulang as-sholata akan sholatnya wujuban halih wajib, hukumnya wajib. Loh kenapa kok dihukumi wajib mengulang sholat? Litaksirihi, karena kelalaian dia, bitarkil bahti, dengan meninggalkan bahas itu mencari tahu ya, meneliti fidzalika akan keadaan tersebut, maksudnya keadaan imam. Maksudnya tidak ada tanda bagi orang yang dia berhadas atau bawa najis yang kecil ya. Jadi kalau misalnya orangnya kita duga dia itu suci, ternyata kok dia punya hadas, misalnya kentut gitu ya, nah kita kan gak tahu ya, atau dia bawa najis, najisnya yang khofi, najisnya yang samar, najisnya yang kecil, maka sholat kita tetap sah. Jika ternyata si imam tadi itu zahobasin, dia itu punya atau dia itu membawa najis zohirin, yang zohir. Nah ini najisnya zohir, najisnya kelihatan, najisnya tampak ya. Fayalzamuhu, maka wajib baginya apal i'adatu, i'adah, mengulang. Beda nih ya. Masih menyambung pembahasan kita tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Selanjutnya walau iktada, dan jika kudwah. Iktada diambil dari kata kudwah. Dan jika mengikuti atau bermakmum ya, bahasa lainnya kudwah, bermakmum atau mengikuti biman dengan orang, zonahu yang dia menyangkanya itu ahlan ya, ahli ya, berhak lil imamati untuk menjadi imam. Andai kata kita menduga seseorang, wah ini layak nih jadi imam nih ya, ini pantas nih jadi imam. Lah fabana, ternyata ya jelas itu khilafuhu, berbeda dengannya, ternyata beda dengan dugaan kita ya. Maksudnya ternyata si imam ini bukan ahlinya, nggak sesuai, nggak pantas dia jadi imam. Ka'an zonnahu, misalnya seperti diduga bahwa orang tersebut, si imam tadi yang kita sangka tadi itu qori'an, adalah seorang qori. Tadinya kita menyangka dia seorang qori, dia ahli baca Quran, bukan qori dalam artian tilawah ya Bapak Ibu ya. Hati-hati, maksud qori di sini adalah orang yang bacanya fasih, orang yang bacanya benar, sesuai panjang pendek, tidak lahan. Ya lahan itu apa? Main-mainin. Ya, wadduha hanya 2 harokat, lo dibacanya 4. Wadduha wallaili idza saja. Kalau orang bodoh nggak tahu ya, bagus suaranya, padahal salah. Ya, wallaili idza saja juga mat asli 2 itu. Wadduha udah segitu aja. Wallaili idza saja udah segitu. Ya, dan seterusnya. Kadang-kadang kita nyangkanya wah ini qori nih, suaranya bagus. Jadi qorinya lebih ke suara, bukan. Qori di fikih di sini maksudnya adalah yang bacaannya benar, ya, yang bacaannya sesuai makhrajnya, panjang pendeknya dan seterusnya. Au ghairu makmumin, atau menduga bahwa dia ini bukan makmum.
au rajulan atau menduga bahwa dia ini seorang laki-laki, au akilan atau menduga bahwa dia ini orang yang berakal. Lah fabana ternyata dia si imam tadi, kalau kita nganggep dia qori, orang yang fasih, ternyata itu umian. Lah ternyata umi. Misalnya gitu ya. Kita datang pas posisi udah Allahu Akbar. Karena dia udah duluan kan kita Allahu Akbar. Lah ternyata pas dia ruku suaranya cedal, pelat ya. Allahu Akbar. Wah. Nah, berarti kita salah menduga ya. Au makmuman atau dia seorang makmum. Ya kita ngeduganya dia imam. Lah ternyata dia sebagai makmum lagi ngikutin orang juga. Nah kalau pembahasan kemarin nggak boleh menjadikan makmum sebagai imam kita ya. Au imro'atan atau ternyata perempuan ya, kita nyangkanya laki, rambutnya pelontos ya kan. Nah pas gitu kita ikutin aja di belakangnya Allahu Akbar. Lah pas dia ruku suara perempuannya keluar ya, laki-laki KW Allahu Akbar. Lah wah ini perempuan ini, wah ya. Au majnunan atau majnun ya, kita nyangkanya dia orang waras, orang berakal, ternyata majnun, ternyata gila ya. Sama lah ya, dia berdiri ya kan, kita menyangkanya dia akil, dia berakal, kita ikutin Allahu Akbar. Nah kita tungguin lah orang ini kagak ruku-ruku ya, kita ngeliatin ini, terus dia nengok ke belakang, nungguin ya Pak ya gitu. Nah, berarti kan orang gila ya kan, nah, itu tungguin ya. Nah, jelas tuh ya, maka orang kayak begitu ada. Nah nih ada mengulang as-sholata akan sholatnya wujuban haleh wajib, hukumnya wajib. Loh kenapa kok dihukumi wajib mengulang sholat? Litaksirihi, karena kelalaian dia, bitarkil bahti, dengan meninggalkan bahas itu mencari tahu ya, meneliti fidalika akan keadaan tersebut, maksudnya keadaan imam. Nah jadi kalau kita posisinya kayak gitu maka wajib i'adah ya. I'adah itu berarti mengulang sholat ya. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang kita duga dia qori ya, ternyata dia seorang umi, maka kita harus i'adah. Begitu juga kalau kita menyangkanya dia seorang imam, seorang laki-laki dan juga orang yang berakal, ternyata salah semua ya, maka kita wajib i'adah ya. I'adah di situ kalau emang Bapak Ibu ikut dari awal sampai assalamualaikum, ternyata diomongin sama orang kalau dia itu umi gitu ya, kalau dia itu bacaannya nggak bagus, nggak fasih. Begitu juga kalau kita menyangkanya dia seorang imam, seorang laki-laki dan juga orang yang berakal, ternyata salah semua. Nah kalau posisi kayak tadi ya, kalau posisi kayak tadi maka kita cukup mufarokoh aja ya. Ketika kita sudah ikut nih Allahu Akbar, kita ngikutin nih ya, ternyata dugaan kita salah ya. Misalnya kita menduga dia qori, bener fasih gitu ya. Lah pas ruku cedalnya keluar Allahu Akbar. Nah maka seketika itu juga kita mufarokoh aja. Bukan berarti Bapak Ibu harus ulang dari awal, enggak ya, cukup mufarokoh. Tapi lagi-lagi ini fikih secara syariat Bapak Ibu ya. Ya kalau fikih secara hakikat saya pribadi memilih tetap ngikutin. Misal lagi sholat Jumat, waktu itu pernah saya bahas ya, nggak sedikit imam ya ketika dia khotibnya bagus, lah pas sholatnya berantakan ya, kadang-kadang napasnya nggak kelar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil alamin. Lah begitu jadi imam. Lah gimana kita mau mufarokoh, kan nggak enak juga ya kan. Nah takut jadi fitnah. Kalau saya pribadi tetap saya ikutin sampai assalamualaikum, udah i'adah aja, beres ya. Jadi kita yakin nih imam bukan qori ya, ini imam bacaannya berantakan. Nggak sedikit loh orang sirotol ladzi itu nggak kuat napasnya ya, sirotol ladina an'am, berhenti dia, sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum waladdallin dia berhenti dulu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, mana ada bacaan kayak gitu? Jelas itu, jelas uminya ya. Kalau kita bahas yang kemarin, di antara pengertian umi ya, termasuk di dalamnya adalah arad, orang yang mengidghamkan antara huruf satu dengan huruf lainnya yang bukan wajib idgham, atau ilsak ya. Ilsak itu mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain. A dibaca ain ya. Kalau kelasnya makmum nggak masalah, alhamdulillahirabbil alamin makmum. Tapi kalau kelasnya imam udah kagak boleh ya, udah harus benar bacaannya
gitu. Nah kalau kagak benar, minimal kayak kemarin kita bahas, ya minimal orang tersebut belajar gitu ya. Tapi kalau kita pakai teori ini, balik lagi, seandainya gitu, seandainya memungkinkan kita untuk mufarokoh, ya udah mufarokoh aja. Ya seandainya memungkinkan untuk mufarokoh. Tapi seandainya memang bahaya, misalnya sholat Jumat ya, ini kalau saya mufarokoh jatuhnya jadi sholat zuhur. Seandainya kita sholat Jumat nih, kita mufarokoh, nggak bisa sholat Jumat, sholat zuhur jatuhnya. Maka daripada jadi fitnah, orang melihat loh Pak Ustadz tuh beda sendiri itu, orang pada assalamualaikum dia kan jadi fitnah ya kan. Ya udah kita ikutin aja, kita ikutin assalamualaikum, ya udah konsekuensinya bangkit lagi berdiri iadah. Ya, ini tanpa perlu dikomando ya. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu siapapun imamnya, bahkan mungkin termasuk saya sendiri ya, barangkali pas lagi imamin menurut Bapak Ibu, wah Pak Ustadz kali kagak bener tuh, ya udah itu mufarokoh nggak apa-apa. Kalau nggak enak ya udah ikutin, nanti kemudian iadah diulang ya. Jadi yang kemarin kita bahas mufarokoh itu nggak hanya tentang orang yang umi doang ya. Beberapa hal misalnya yang dia nggak umi, dia orang qori ya, dia fasih, tapi dia langgar beberapa aturan sholat. Ya misal gitu ya, ketika dia batal wudhu misalnya gitu, atau membawa najis dan sebagainya, itu juga kita mufarokoh aja nggak apa-apa. Atau kalau kita memang terpaksa ngikutin, maka konsekuensinya iadah. Ya iadah itu ulang lagi. Ya iadah itu berarti mengulang sholat ya. Jadi setelah salam ya udah kita ulang lagi. Nah kemarin tuh pas lagi jalan tuh ke Jawa Timur, ke Jombang tuh, nah, saya kejadian juga. Lah pas lagi di rest area yang imamin orang kagak pakai kunut, ya pas orang lagi kagak pakai kunut, udah saya ikutin aja terus. Ketika dia salam, saya mufarokoh. Ya, ketika dia salam karena dia nggak pakai kunut, ya kita mufarokoh, kita sujud sahwi. Ya. Makanya kalau orang punya ilmu tuh santai Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu kagak ngerti ilmunya, ya assalamualaikum ya ikut salam. Imamnya kagak kunut tadi ikut salam juga, so. Akhirnya ngegerundel, tuh imamnya kagak kunut gitu. Ya, padahal kalau kita gampang aja punya ilmu, ya kan? Ya udah sebelum kita salam mufarokoh, niatin berhenti mengikuti imam. Imamnya salam biarin aja salam, kita sujud sahwi 2 kali, baru kita salam. Gampang lah intinya gitu kalau punya ilmu. Nah, gitu. Selanjutnya lah, tapi tidak apa-apa, ya maksudnya boleh mengikuti menjadi makmum. Ini ketada jika bermakmum biman dengan orang zonnahu yang menduganya dia itu mutatohiron suci. Ada orang kita duga dia suci, ya. Fabana ternyata itu dah hadasin, orang tersebut punya hadas. Walau hadasan sekalipun hadasnya akbaro, hadas yang besar. Auga khobasin atau orang tersebut membawa najis. Khofiyin yang kecil, yang samar, syaratnya najisnya kecil ya. Walau fi jumu'atin, walaupun dalam sholat Jumat. Inzada jika lebih alal arba'ina, atas 40 orang. Fala tajibu, maka tidak wajib apa al i'adatu, i'adah. Wa inkana, dan walaupun adanya siapa al imamu, si imam itu aliman tahu, ya maksudnya si imam tadi tahu liintifa'i taqsiril makmumi, akan ketiadaan kelalaiannya si makmum. Idla amarota, karena tidak ada tanda alaihima, atas keduanya. Maksudnya tidak ada tanda bagi orang yang dia berhadas atau bawa najis yang kecil. Ya, jadi kalau misalnya orangnya kita duga dia itu suci, ternyata kok dia punya hadas, misalnya kentut gitu ya, nah kita kan gak tahu ya. Atau dia bawa najis, najisnya yang khofi, najisnya yang samar, najisnya yang kecil, maka sholat kita tetap sah. Beda kasus ya. Lah ini zon yang kedua adalah yang terkait dengan batiniah, ya sesuatu yang nggak kelihatan. Ya diantaranya adalah apabila si imam itu berhadas. Ya, kita nggak tahu nih imam udah mandi junub apa belum, misalnya gitu. Kita nggak tahu si imam kentut apa kagak ini. Ya udah kita ikutin aja. Kalau kita menduga dia orang yang suci, ya berarti dia punya wudhu, nggak batal wudhu, sah sholat kita dan dapat fadilah jamaah sekalipun orang tersebut, ya si imam yang kita ikutin itu wudhunya batal, atau bahkan dia bawa najis. Ya misalnya di sarungnya atau di bajunya ada najis, najisnya khofi.
najisnya samar, najisnya kecil, ya nggak kelihatan, tetap sah kita sebagai makmum dan kita dapat pahala kita. Misal gampangnya gitu ya, andai kata dia sebelum berangkat ke musola ke masjid ngimamin, tangannya berdarah misalnya, lah tangannya berdarah kemudian udah dibersihin tangannya, lah sempet kena bagian bajunya, lah bajunya ini belum disempet disuciin. Nah kita sebagai makmum mana tahu dia di rumah berdarah apa enggak, kan kita kagak tahu, ya kan? Atau ketika dia berjalan misalnya tiba-tiba ada burung, ya nempel jatuh ya kecil, tapi kalau gede ya kelihatan ya. Nah yang kecil nih, kecil nempel ke palanya, ke pecinya misalnya gitu. Lah kan kita nggak tahu. Nah sekalipun dia berhadas, sekalipun dia bawa najis, ya tetap tidak merusak sholat kita. Ya. Nanti di sini juga sebutin walaupun terjadi pada sholat Jumat ya, sholat Jumatnya yang 40. Karena kalau sholat Jumat yang kurang dari 40, ini mazhab kita Bapak Ibu ya, yang mazhab Syafi'i tetap harus iadah ya. Jadi kalau sholat Jumat kurang dari 40 ya sholat Jumat jalanin, habis itu sholat zuhur. Nah tapi kalau sholat Jumatnya 40, nah andai kata si imamnya punya hadas atau dia punya najis, kita menduganya dia suci, maka sholatnya tetap sah. Wamin sama, dan dari sini atau dari sanalah hasolah, maka tetap hasil, maka tetap dapat lahu baginya, bagi si makmum, fadlul jamaati, fadilah sholat berjamaah. Jadi gak usah khawatir ya, tetap dapat fadilah sholat jamaah. Amma idza bana, adapun jika ternyata si imam tadi itu zahobasin, dia itu punya atau dia itu membawa najis zohirin, yang zohir. Nah ini najisnya zohir, najisnya kelihatan, najisnya tampak ya. Fayalzamuhu, maka wajib baginya apal i'adatu, i'adah, mengulang. Beda nih ya. Jadi kalau andai kata najisnya kelihatan, maka wajib buat kita mengulang sholat. Ala ghairil a'ma, ya kecuali untuk orang yang buta. Ya iya, orang buta kagak ngelihat. Ya tapi kalau buat kita yang ngelihat, maka andai kata kelihatan tuh najis, wah, lah si imam tuh ada najisnya tuh ternyata di kakinya bisa gitu ya. Ada darah atau ada misalnya gitu ya. Wah, ini ada darahnya nih, ada nya nih, najis nih. Ya udah, maka kita harus i'adah karena zohir, ya karena kelihatan, karena tampak. Loh, kenapa? Litaksirihi, karena termasuk di dalamnya kelalaian dia. Sama kayak tadi ya, dihitung sebagai kelalaian. Wahwa adapun khobasin zohir, ya najis yang terlihat, najis yang zohir, najis yang tampak. Itu mah adalah sesuatu, maksudnya najis di zohiri saubi, yaitu yang berada tampak atau yang berada di pakaian. Wa in hala, walaupun posisi bainal imami, antara imam wal makmumi dengan makmum, itu hailun, ada penghalang. Jadi yang dimaksud najis zohir, najis yang dia itu tampak berada di pakaiannya dan kelihatan oleh mata, sekalipun antara makmum sama imam kealangan aling-aling, ya kealangan tabir. Misalnya gitu ya, yang imamnya laki-laki, yang makmumnya perempuan. Lah kan nggak mungkin, andai kata ibu-ibu di sana ya ada tabir misalnya gitu ya, ada hijab, kan nggak bakal ngelihat sarungnya imam. Nah tapi si imam itu bawa najis, maka tetap harus iadah, ya harus diulang. Nah ini juga berlaku untuk membatalkan sholat yang lain. Ya kalau secara zohir, maka memang semuanya itu berlaku iadah. Misal ya, tadi disebutin orang yang hadas. Ya, orang yang hadas kita nggak tahu sebagai makmum, karena kita menduga si imam suci. Maka selama kita menduga dia suci, berarti kan nggak masalah sholat sampai selesai. Tapi kalau jelas-jelas lagi sholat kentut lah, kita juga denger kentut jelas, berarti kan secara zohir ya, secara tampak, secara nyata kita mendengar dia kan kentut, wajib mufarokoh. Ya kalau kita ngikutin terus, maka harus iadah, harus mengulang sholat. Paham maksudnya ya? Jadi bukan cuman masalah najis doang nih, ini semua. Cuman contohnya di sini najis, termasuk di dalamnya terbukanya aurat. Ya, dalam kitab syarahnya Fathul Mu'in, kitab I'anatul Talibin, andai kata orang terbuka aurat dan tidak segera ditutupi, kalau segera ditutupin nggak apa-apa ya, dan tidak segera ditutupin, maka otomatis wajib juga mufarokoh. Ya, misal apa? Misal badannya kebuka nih, kancingnya copot nih,
Ya saking gedenya badan, untung saya kurus ya. Siapa yang gede sini? Mas Andong lah. Wow. Nah, jadi bajunya kekecilan, bisa gitu, kancingnya copot. Lah, udelnya ketok. Nah, bodongnya kelihatan ya. Atau sarungnya bolong kena rokok. Bapak-bapak kayak saya kan ngerokok nih. Nah, kadang-kadang meletak-meletak rokoknya kena sarung, kena celana, kena baju kokoknya misalnya gitu ya. Andai kata menampakkan bagian auratnya ya, baina surah wa rukbah, ya senormalnya mata melihat, maka batal sholatnya. Kalau dia menjadi imam, maka kita sebagai makmum wajib mufarokoh. Kalau kita maksain tetap jadi makmumnya, selesai sholat, maka kita ada mengulangnya. Makanya tadi tergantung bapak ibu deh ya, bapak ibu ntar posisinya gimana. Saya terusin aja dah, nggak enak misalnya yang imam donatur misalnya gitu ya, masa ditinggalin. Imam biasanya ngasih saya jeruk, masa saya tinggalin, biarin aja. Nah habis itu ada. Tapi kalau misalnya kita mau mufarokoh sekalipun nggak apa-apa masalahnya ya. Jadi misalnya kayak tadi masalah aurat ya, kalau misalnya dia terlihat secara zohir, sekali lagi ya, terlihat secara zohir. Kalau bolong, misalnya bolong rokok nih bapak-bapak lah, bolong rokok kan modelnya macam-macam. Ada yang meletak kecil kayak jarum ya kan. Nah itu kan misalnya ada orang yang bajunya bolong gitu ya di samping saya mungkin nggak sampai kelihatan. Tapi kalau bolongnya seujung jari misalnya kan kelihatan tuh. Nah itu batal. Jadi zohir di sini adalah sesuatu yang bisa tampak oleh mata, ya, yang tanpa bahas, tanpa perlu diteliti lagi. Asal orang udah ngelihat, oh bolong tuh, nah maka otomatis batal kalau kita mengikuti dia, harus mufarokoh. Begitu pula tadi kalau misalnya hadas ya, najis, wah bawa najis tuh. Nah jadi antara najis khofi dengan najis yang zohir itu bandingannya mata kita. Ya, kalau kita melihat, oh itu kelihatan najisnya, berarti termasuk najis zohir, maka wajib buat kita mufarokoh dari dia. Kalau kita tetap ngikutin, maka wajib buat kita i'adah. Tapi andai kata nggak kelihatan sama mata kita, kalau dia ada najisnya, ya nggak ada masalah. Berarti sholat kita sebagai makmumnya juga tetap sah, gitu ya. Terus kemudian wal aujuhu, dan adapun menurut beberapa wajah di situ maksudnya qaul ulama. Fi dhabtihi, dalam dobitnya ya, secara persisnya najis johir itu ayakuna, adanya hal tersebut bihaisul lau ta'ammalahu, yaitu sekiranya jika memperhatikannya siapa al-ma'mumu, si makmum, ro'ahu, maka dia melihatnya. Nah jadi kalau menurut beberapa qaul ulama ya udah, andai kata si makmum memperhatikan dengan detail maka kelihatan. Nah andai kata sesuatu najis tersebut kelihatan maka hukumnya najis zohir. Wal khofiyu, sedangkan najis yang khofi, najis yang samar, itu bihilafihi, berbeda sebaliknya. Ya udah kebalikannya berarti. Andai kata nggak pasti kelihatan, berarti najisnya najis yang khofi, yang aib itu nggak apa-apa, terusin sholatnya. Wasohaha, dan membenarkan An-Nawawi, Imam An-Nawawi fit tahqiqi, dalam tahqiq beliau mengatakan, pendapat beliau nih beda ya, ada mawujubil i'adati. Ya menurut beliau tidak ada kewajiban untuk i'adah mutlakon, secara mutlak. Nah kalau menurut Imam An-Nawawi nggak perlu i'adah, sholatnya tetap sah. Maksudnya Imam Nawawi itu urusan imam, udah tanggung jawab sendiri begitu. Titik tadi ya. Wasoha, dan sah apa iktida'u salimin, yaitu bermakmumnya atau mengikutinya orang yang sehat, bisalasin, dengan orang yang terus menerus. Ya, maksudnya terus menerus lil bauli, karena kencing, atau bahasa kita beser. Orang terus menerus beser, ya, orang terus menerus kencing. Lah kok dia jadi imam orang yang sehat? Ya, imamnya beser, makmumnya sehat, sah sholatnya. Awil madi, atau orang yang terus menerus keluar madi. Madi bukan mani ya Bapak Ibu ya. Kalau mani suci tapi mewajibkan mandi. Kalau mazi sama kayak kencing ya, najis, mewajibkan wudhu. Nah tapi ini orang salasil, terus menerus. Ini orang tersebut diperbolehkan menjadi imam, dan yang menjadi makmum sah. Dan termasuk awid doroti, dan juga orang yang kentut ya, jadi orang yang terus menerus kentut. Nah dulu pernah saya sampaikan, ini bahasa dalam fikih disebut orang yang sudah terhukumin dapat rukhsah dalam segi zohir atau segi fisiknya dia. Dulu pernah Bapak Ibu saya sampaikan, ini supaya saya ulang lagi ya, barangkali punya anak, punya cucu ya, dalam keadaan misalnya istihadah
Ya, istihadah itu darah yang keluar di luar masa haid. Ya, biasanya haidnya misalnya cuma 10 hari, jarang juga orang 10 hari ya. Biasanya seminggu. Nah, kok keluar di luar masa muaddah? Ya, masa biasa dia dapat menstruasi. Walaupun kalau secara fikih hukum haid itu terhitung sampai 15 hari. Tapi 15 hari itu buat mereka yang belum muaddah, buat mereka yang belum terbiasa rutinitasnya terkena haid. Itu dialami buat satu orang yang baru halangan, jadi anak kecil yang baru balik, itu belum muaddah dia, ya, maka terhitung sampai 15 hari. Atau wanita yang pengen menopause, ibu-ibu yang umurnya 40-45 ya, mau menopause biasanya tidak lagi muaddah, ya, biasanya halangannya rutin, misalnya seminggu, lama-lama turun 6, 5, 4 dan seterusnya, itu namanya muaddah. Nah, orang yang seperti itu terhukumi masa haidnya 15 hari. Tapi buat mereka yang muaddah, buat mereka yang sudah rutin dapatnya seminggu, maka andaikan tadi dia dapat haid lebih dari seminggu, maka terhitung darah istihadah. Nah, perempuan tersebut berarti dalam kondisi membawa kedaruratan, wajib tetap sholat. Nah, ingetin nih kepada bapak ibu yang punya anak ya, punya cucu, wajib tetap sholat karena darahnya bukan darah haid. Kalau darah haid, ya haram sholat. Tapi kalau darah istihadah tetap wajib sholat. Lah, gimana caranya? Posisi pertama tetap harus dalam keadaan suci. Ya, kalau misalnya pakai pembalut, pembalutnya suci, badannya suci, udah wudhu dan seterusnya. Tempat pakaian semuanya suci, baru kemudian Allahu Akbar. Lah, ketika sudah Allahu Akbar, dia baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiro. Kok keluar darah istihadahnya, seret, sah sholatnya, terusin sampai selesai. Ya, nah itu yang disebut orang yang dalam keadaan memang dia itu sudah mendapat rukhsah dalam keadaan dia, termasuk di dalamnya beser, kencing mulu. Ntar kalau rada tua udah 70-80-an, nah biasanya orang dikit-dikit beser, kena angin dikit beser, ya. Atau orang yang keluar madi. Nah, ini sama, madi ini separuh penyakit lah ya. Kalau mani itu sehat, kalau madi penyakit. Sama kayak istihadah buat perempuan, kalau madi ini buat laki-laki. Atau kalau misalnya orang tersebut kentutan. Nah, orang kok udah makin tua, jangan kan tua yang masih muda aja kentutan ya. Nah, ini juga sama ya. Andai kata dia menjadi imam, mengimamin orang yang sehat. Ya, yang jadi imam adalah orang yang punya rukhsah tadi. Lah, yang diimamin, yang jadi makmum adalah orang sehat, sah sholatnya. Ya, tetap sah sholatnya. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Wako imun, dan termasuk orang yang berdiri biqaidin, dengan orang yang duduk. Makmumnya berdiri, imamnya duduk, sah sholatnya. Ya, andai kata memang dia lebih fasih, ya lagi-lagi ini bukan masalah berdiri atau duduk, tapi masalah kefasihan, masalah qori atau bukan orang tersebut. Wa mutawadiin, dan kemudian orang yang berwudu, makmumnya berwudu bitayamumin, dengan orang yang tayamum. Jadi andai kata ada orang pakai tayamum ya, terus kita punya wudu, nah kitanya pakai wudu, imamnya pakai tayamum, sah. Tapi syaratnya di sini tayamum yang la talzamuhu, yang mana dia tidak wajib i'adatun, untuk i'adah sholat. Maksudnya tayamum dalam keadaan normal. Misal andai kata tangannya dibalut sama perban misalnya gitu ya. Nah, dokternya bilang, "Bapak jangan sampai kena air nih." Ya udah, untuk sementara Bapak sholatnya tayamum deh. Nah, dia dalam keadaan diperban, maka otomatis dia sholatnya dengan menggunakan tayamum ya. Dia tidak wudhu. Nah, dia menjadi imam, sah sholatnya. Wa kuriha, dan dimakruhkan. Tapi dimakruhkan iktidaun, yaitu mengikuti bifasikin, dengan orang yang fasik. Ya, makruh ngikutin atau bermakmum kepada orang yang fasik. Orang ngomongannya jelek banget ya. Ngomong kebun binatang ya kan, ngomongnya kotor ya. Terus kok dia jadi imam ya, kecuali makmumnya begitu juga ya. Kalau makmumnya begitu juga ya nggak apa-apa. Wa mubtadiin, dan kemudian orang yang tukang bid'ah. Ini jangan sampai salah paham nih, kemarin sempat kita bahas ya. Bid'ah di sini maksudnya misalnya karofidiyin, seperti orang yang Syiah Rafidhah.
Ya, kalau Syiah udah jelas ya sesatnya. Jadi orang yang bid'ah itu ada dua model Bapak Ibu ya. Ada bid'ah secara amaliyah, ada bid'ah secara tauhid. Yang nggak dibolehkan di sini secara syariat fikih adalah yang bid'ah secara tauhid. Ya, kalau bid'ahnya secara amaliyah masih diperbolehkan. Ya, bid'ah amaliyah gimana? Kemarin pas ngaji keliling saya sempat sampein tuh. Misalnya pas kita lagi ngirim arwah, nah gitu ya. Kita lagi yasinan, tahlilan, masih ada sebagian masyarakat kita ya lagi yasinan ditaruhin kembang. Air pakai kembang itu loh, tahu ya? Nah, itu air pakai kembang buat apaan? Ngasih minum ustaz. Ya, air pakai kembang itu buat apaan? Ya kalau mau sebelum tahlilan, sebelum yasinan, ziarah, kembangin tuh makam. Atau besoknya habis yasinan di malam ya, habis tahlilan, besoknya ziarah ke makam, kembangin. Kembangnya maka nggak usah dipajang di acara, buat apaan? Paham maksudnya? Nah itu banyak lah ya, pokoknya tradisi-tradisi yang kagak ada itu. Jangan salah paham ya. Nyekarnya itu ngasih kembangnya di kuburan itu sunnah. Sunnah Bapak Ibu ke kuburan bawa kembang. Apalagi sekarang udah enak, udah ada air mawarnya segala macam, tinggal beli. Itu sunnah. Itu bukan bid'ah ya, sunnah itu. Ya. Tapi nggak usah disajikan pas lagi yasinannya. Nah ini baru bid'ah nih. Makanya kalau ngaji itu yang bener. Ngaji separuh sambil tidur ya begitu tuh. Ya. Hati-hati ya. Contoh lagi misalnya apa? Nisfu Sa'ban. Besok insya Allah ya kita dikasih panjang umur mudah-mudahan. Ya. Nisfu Sa'ban tuh ada zikiran Yasin 3 kali, ya kan? Nah itu sunnah memang. Tapi kalau usah ditambahin macam-macam lagi. Ada sebagian di antara saudara kita pakai sholat tasbih berjamaah. Kalau mau sholat tasbih aja sendiri. Ya, dan nggak dosa, memang nggak dosa. Nih kita lagi yasinan, tahlilan disediain kembang, itu kagak dosa. Masa dosa bang nyediain kembang? Cuman on, ya, kagak dosa tapi on itu sama aja pakai sendal di pala, pakai kopiah di kaki, dosa nggak? Kagak. Pakai sendal di pala dosa nggak? Kagak dosa. Pakai kopiah di kaki dosa nggak? Kagak dosa. Paling orang gila. Ya enggak? Iya, dosa mah kagak, cuman salah. Paham maksudnya ya? Nah, bid'ah yang seperti ini adalah bid'ah amaliyah. Kalau orang kayak begitu kita ikutin, dia jadi imam, masih boleh. Tapi kalau bid'ahnya bid'ah tauhid, menganggap Allah punya anak misalnya, ya, menganggap tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya itu berbeda banyak dan sebagainya, maka tauhid seperti itu yang rusak. Di sini maka dicontohin karofidi seperti Syiah Rafidhah. Nah, Syiah Rafidhah itu jelas ya mengakui ada nabi selain Nabi Muhammad yaitu Sayyidina Ali. Nah maka kalau orang yang bid'ah secara tauhid dia menjadi imam, maka sebaiknya dihindarin. Wa ilam yujad, walaupun tidak ditemukan ya ahadun seseorang pun siwahuma selain keduanya. Nah di sini sebutin sekalipun gak ditemuin orang lagi selain tuh orang berdua, orang fasik sama orang ahli bid'ah. Malam yakhsha, selama tidak khawatir fitnatan akan terjadinya fitnah. Jadi lagi ada catatannya ya, berarti selama tidak khawatir terjadi fitnah. Karena memang kadang-kadang fikih ya seperti itu Bapak Ibu. Kita khawatir juga terjadinya fitnah. Ya seperti tadi contohnya, misalnya ada imam sholat Jumat, bacaan berantakan. Ini kalau bicara hukum fikih sebetulnya mufaroqoh. Ya, tapi kan khawatir nanti jadi fitnah, ya kan? Wah ini orang boikot, misalnya gitu. Lah bahaya, mencegah fitnah tadi, ya meramut persatuan, merawat persatuan itu jauh lebih baik daripada mufaroqoh. Maksudnya begitu. Ya walaupun nggak apa-apa sekali lagi secara hukum fikih. Dikit lagi ya, tanggung. Wakilah dan dikatakan itu layasihu tidak sah. Apa aliktida'u iktidak ya mengikuti atau bermakmum bihima kepada keduanya. Pendapat lain mengatakan bukan makruh tapi tidak sah. Wa kuriha dan memakruhkan aidon juga iktidaun yaitu mengikuti atau bermakmum bimuwaswisin dengan orang yang was-was. Ya sama orang yang was-was kita jadiin imam, nah itu bahaya, makruh. Walaupun tidak sampai haram ya, sholatnya tetap sah tapi makruh. Wa aklafa dan juga orang yang punya kulub, maksudnya orang yang belum sunat. Ya belum sunat boleh jadi imam tapi makruh. La biwaladi zina, bukan untuk anak zina. Lakinahu tetapinya yang demikian tadi itu khilaful aula
ya khilaful aula itu maksudnya menyelisihinya lebih baik, maksudnya sebaiknya jangan gitu ya. Beda dengan anak zina, maksudnya anak hasil zina itu nggak apa-apa, nggak makruh. Waktaro dan memilih As-Subki, Imam As-Subki, waman dan juga orang, maksudnya ulama, murid-murid beliau atau pengikut beliau, tabi'ahu yang mengikuti pendapat beliau, intifa'il karohati, akan ketiadaan hukum makruh hal tersebut. Menurut Imam As-Subki, itu kagak makruh ya. Idza ta'adzarat, ketika uzur ya, maksudnya hanya bisa al jamaatu jamaah tadi illa kholafa, kecuali dia itu berada atau bermakmum di belakang man orang tukrohu yang dimakruhkan kholfahu, berada di belakangnya, maksudnya nggak ada pilihan lain selain bermakmum kepada dia kalau menurut Imam As-Subki. Balhia, bahkan yang tersebut itu afdolu, tetap afdol minal infirodi, daripada sholat sendirian kalau menurut Imam As-Subki ya. Jadi ini perbedaan pendapat ulama. Wajah zaman, dan kemudian tapi memantapkan syekhuna guru kita bi anaha, bahwa sesungguhnya yang demikian tadi ya, hukum makruh tadi itu latazulu, tidak hilang, hina idin, pada hal tersebut, pada hal ini, balil infiradu, bahkan sholat munfarid itu afdolu, lebih afdol minha, daripada sholat berjamaah. Maksudnya kalau menurut guru kita lebih baik sholat sendiri aja daripada sholat dengan orang yang seperti itu ya, fasek, ahli bid'ah, orang yang was-was, orang yang belum sunat ya, dan sebagainya tadi yang disebutin. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian daripada ashab kami, sahabat-sahabat kami, maksudnya para ulama, wal aujuhu, adapun menurut berbagai wajah atau menurut berbagai kaul yang ada indi di sisiku, itu yaitu seperti kaulnya qalahu, yang telah mengatakannya As-Subki, Imam As-Subki rahimahullah taala. Tapi kalau menurut musonif kitab, yaitu Imam Zainuddin Al-Malibari ya, pengarang kitab Fathul Mu'in, beliau sendiri secara kelompok ya, sahabat-sahabat beliau banyak yang lebih memilih hukumnya Imam As-Subki, berarti nggak makruh ya. Sekali lagi ini khilafiyah ya, berarti nanti dikembalikan kepada bapak ibu. Berarti kita lihat sikon deh. Kalau sikonnya nggak memungkinkan kita sholat sendiri, ya udah kita ikutin dah. Kalau memang ragu ya udah ada aja, nggak usah repot-repot, biar kagak berantem maksudnya. Tapi seandainya memang memungkinkan kita, wah ini orang emang meragukan dan nggak bakal tertimbul fitnah ya. Andai kata kita berpisah, kita nggak mengikuti dia, kita sholat munfarid, kita sholat sendiri, nggak bakal ada masalah. Ya udah kita lebih baik sholat sendiri. Tatimatun wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil